warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, sebagai tuan rumah, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi terutama Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden kita, Bapak Muhammad Yusuf Kala beserta Ibu. Karena saya biasa deg-degan kalau mungkin undangan. Masih ingat tidak ya sama saya? Ternyata terima kasih sekali semuanya pada datang. Dan pada kali ini tidak seperti ulang tahun saya yang bersahabat dengan James Bond 007. Lalu setelah itu yang ketika saya berusia 17 tahun, dan sekarang saya tadi dibilang, saya terus baru ingat, iya ya, karena salahnya ini kok tahun politik. Jadi umur saya sekarang 1 tambah 1 dan 7. Nah, kali ini saya memang tadinya tidak mau lagi saya mengundang begitu banyak tamu. Saya ingin, kalau orang Jawa bilang, pada hari bahagia saya ini leyeh-leyeh, tapi anak-anak muda di sekeliling saya bilang, ini tahun politik kan Bu? Ya, kenapa? Iya, itu banyak anak muda ingin menunjukkan kehendak mereka. Apalagi ketika saya juga dipaksa untuk mau bicara dengan judul Bu Mega bercerita. Ada pertanyaan dari seorang yang begitu nasionalis. Dia bilang begini, Ibu kan seorang nasionalis. Ya betul. Kalau menurut Ibu, bukankah tarian rakyat itu dangdut? Tapi kenapa anak muda kita sekarang senangnya hip hop? Saya bilang nggak jadi soal. Anak muda itu dapat mengekspresikan kehendak mereka seperti apapun, karena seni, menurut yang saya belajar dari kedua orang tua saya yang kebetulan seniman, itu mereka mengatakan seni tidak bisa dipikirkan. Seni adalah rasa. Kecuali dalam politik bisa saja kita mengekspresikan seni seperti apa kehendak politik orang atau mereka yang berpolitik. Tapi kalau artiannya hanya sebagai sebuah seni, ada yang mengatakan, lalu kan itu sepertinya menjadi sebuah hal yang bebas. Saya sebenarnya ingin mengatakan, mengapa kalau seorang maestro seni lukis dunia seperti siapa ya, kok bisa jadi Picasso, lalu padahal dia juga maestro dunia, tapi di kita ada punya Raden Saleh yang lukisannya juga sekarang kalau saya dengar sudah harganya juga bisa begitu tinggi dan menjadi rebutan kolektor. Nah, apa artinya? Kita tidak bisa lalu memberi stigma bahwa ini lebih baik daripada itu lebih baik daripada itu. Makanya dangdut itu adalah ekspresi rakyat untuk mengeluarkan suatu perasaannya. Nah, kalau kita tahu hip hop itu, kalau saya
ikuti itu sebetulnya suatu pemberontakan di Amerika dari kalangan yang hidup di lorong-lorong yang menyebut dirinya adalah Black American. Anak mudanya itu sebetulnya kan merasa pada waktu itu terjadi diskriminasi di sana, sehingga untuk mengeluarkan ekspresi itu maka muncullah yang namanya hip hop, lalu rap dan sebagainya. Akibat saya mengatakan itu, nah, kok kayaknya Bu Mega nenek-nenek, tapi kok milenial juga ya. Jadi ya saya bilang loh, saya punya 7 cucu milenial kok, cakep-cakep, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Jadi harapan saya kepada generasi muda, apapun sebutannya, jangan hanya secara fisik mereka itu bergaya, silakan saja dengan gaya masing-masing. Seperti saya sekarang kalau menurut orang Jawa ini udah menyalahi pakem. Karena apa? Yang namanya kain kok disuruh pakai sama blus. Tapi ya saya ikuti karena katanya itu gaya anak muda. Jadi apa boleh buat, saya lihat oh ya banyak teman juga. Jadi dengan demikian maka, tapi yang saya ingin tegaskan, saya bilang kenapa ya perempuan Indonesia tidak mau menjadi seperti saya. Bukan maksudnya mau menyombongkan diri, tapi sampai hari ini saya the only one, the President of Indonesia yang perempuan. Jadi kan saya sebetulnya kalau diteriaki begini, dikepok-kepok itu nggak senang. Harusnya banyak kaum perempuan kita yang meniru bahwa mengapa bisa terjadi hal itu. Nanti ada buku yang akan diberikan juga, itu adalah testimoni dari kabinet gotong royong saya, menteri-menterinya. Saya memang orangnya pendiam karena saya tidak mau bikin rusuh orang. Lebih baik saya kalau nggak senang diam saja. Tapi bukan berarti diam saya kosong. Saya berpikir, saya berperasaan melihat orang-orang itu. Bapak Presiden yang saya cintai, Pak Kala yang saya cintai, bangsa Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang harusnya dapat mengartikulasikan apa yang dikehendaki oleh rakyatnya, termasuk kaum mudanya. Jadi bukannya hanya sepihak-sepihak. Kita sekarang merasa ada sebuah perubahan yang menurut saya kalau dibiarkan saja akan bersifat negatif. Sudah jelas pendiri bangsa ini membangun negara ini sesuai dengan cita-citanya. Tidak ada orang yang boleh mengklaim bahwa Indonesia itu ya NKRI, Indonesia itu ya Pancasila, Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia itu adalah keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada yang masih mau bereksperimen bahwa itu tidak cocok, mari tolong datang, tidak bikin rusuh, tidak mengutarakan dengan kebencian, tidak membuat hoax. Saya kemarin waktu bicara itu saya bilang gini, anak muda, tolong kalian itu punya tanggung jawab karena ada HP viral menjadi tidak bertanggung jawab. Saya bilang kalian pengecut. Kenapa? Kalau tidak suka datang dong. Kalau tidak suka dengan Pak Jokowi datang berhadapan. Tapi kan tidak demikian. Jadi saya ingin pada mereka yang sekarang ingin mengekspresikan keindonesiaan kita. Ibu sangat berterima kasih. Terima kasih. Saya baru kenal sama anak ini. Dari kapan saya bilang namanya Oi. Saya bilang namamu masa Oi. Tadi baru saya tanya namamu bener sopo toh? Siapa?
Muhammad Khairun Nasr. Nah, makanya baru ngaku deh sekarang. Tadinya susah banget karena saya ditanya sama Pak Jokowi. Nah, dulu adik saya kan punya suara Mahardika. Ini namanya suara gembira. Bagi saya, begitu banyak anak muda yang memunculkan kreasinya, itu teramat baik, teramat bagus. Jadi, kenapa kita harus menimbulkan rasa kebencian, menimbulkan kebohongan? Kita ini bangsa yang ramah tamah, diakui oleh dunia. Tetapi kalau sekarang sepertinya kalau viral isinya hoax, kalau viral isinya kebencian, lalu apa maknanya? Tolong, bagi mereka yang sering melakukan hal seperti itu, bersifat telah dewasa, matang, dan bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Demikianlah, terima kasih Pak Jokowi. Mudah-mudahan para hadirin yang ada di sini, mohon maaf yang tidak bisa saya undang karena tempatnya nggak cukup. Banyak yang protes, saya bilang mohon beribu maaf juga. Terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga dapat senang hari ini, karena biasanya hari ini hari kerja, tapi dihibur oleh anak-anak yang manis-manis ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.